Baik, kita persiapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Kalau kita senang dengan sebuah judul khotbah, saya judul khotbah saya dengan tema yaitu healthy relationship, hubungan yang sehat. Mari kita lihat dalam Matius pasal 17 ayat 1 sampai 8. 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes saudaranya, dan bersama-sama dengan mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendiri saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Wajahnya bercahaya seperti matahari dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Maka nampak kepada mereka Musa dan Elia sedang berbicara dengan dia. Kata Petrus kepada Yesus, "Tuhan, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Jika Engkau mau, biarlah kudirikan 3 kemah. 1 untuk Engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Dan tiba-tiba sedang ia berkata-kata, turunlah awan yang terang menaungi mereka. Dan dari dalam awan itu terdengar suara yang berkata, "Inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia." Mendengar itu tersungkurlah murid-muridnya, dan mereka sangat ketakutan. Lalu Yesus datang kepada mereka dan menyentuh mereka sambil berkata, "Berdirilah, jangan takut." Dan ketika mereka mengangkat kepala, mereka tidak melihat seorang pun kecuali Yesus seorang diri. Diceritakan setelah pengakuan Petrus tentang Yesus adalah Mesias. Di dalam ayat sebelumnya, 6 hari kemudian Yesus membawa ketiga murid inti ke atas gunung yang tinggi. Menurut penafsiran bukan gunung Hermon, tapi gunung Tabor. Dan biasanya para peziarah kalau mengunjungi tanah perjanjian pasti akan diajak untuk pergi ke tempat di mana Yesus dimuliakan. Di mana murid-murid diajak oleh Yesus untuk berdoa pada malam hari. Pada saat itu murid-murid menyaksikan transfigurasi Yesus, yaitu penampakan kemuliaan Yesus. Wajah dan pakaian Yesus bagaikan matahari dan terang, menandakan betapa berkilaunya sehingga mereka tak sanggup lagi menatap secara kasat mata. Disertai munculnya Musa yang mewakili hukum Taurat dan Nabi Elia yang mewakili para nabi. Sedangkan Yesus adalah penggenapan dari hukum Taurat dan juga nubuatan para nabi. Yang menarik di sini, Yesus sedang menunjukkan secara pribadi kepada murid-murid bahwa dia adalah Tuhan yang inklusif. Dia bukan Tuhan yang eksklusif. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang suka membangun hubungan. Yang pertama, hubungan yang sehat yang Yesus lakukan, yang dia beri teladan selama dia bersama dengan murid-muridnya. Yesus selalu punya hubungan dengan Bapa di surga. Dia punya hubungan dengan yang ada di atas. Tujuannya adalah agar menyamakan ritme Bapa dengan Yesus. Markus pasal 1:35 dikatakan pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Sesibuk-sibuknya Yesus pelayanan, walaupun kurang istirahat, tapi dia tidak pernah lupa. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, masih sepi, dia selalu mengambil waktu untuk membangun hubungan dengan Bapa di surga. Disitulah Yesus mendapatkan begitu banyak hal. No wonder pengajaran Yesus selalu baru. Doa Yesus selalu penuh dengan kuasa. No wonder apa yang Yesus lakukan selalu berhasil, tidak ada yang gagal. Karena kedekatan Yesus sama Bapa membuat akhirnya betul-betul apa yang Yesus kerjakan meninggikan nama Bapa di surga. Bahkan pada waktu Yesus dalam keadaan lemah, dalam keadaan tertekan, dalam keadaan stres di Taman Getsemani, yang keluar keringat darah, Yesus sekali lagi berdoa kepada Bapa di surga, memohon untuk kekuatannya, jawabannya. Berarti kita bisa melihat hubungan yang sehat. Ada seseorang punya hubungan dengan yang ada di atas. Karena orang yang ada di atas, dia bisa memberikan pada kita adding value. Dia bisa memberikan kita yaitu direction, arah, ketajaman untuk kita bisa efektif. Jangan sampai berputar pada poros yang sama. Agar kita tidak perlu jatuh bangun dan memberikan correction supaya kita bisa kembali kepada jalan yang benar.
Ketika kita punya hubungan dengan yang di atas, maka kita akan disegarkan, dikuatkan. Nah, untuk bisa punya hubungan dengan yang ada di atas, tentu kita perlu berani untuk menyangkal diri kita. Menyangkal diri bagi Tuhan. Berarti meninggalkan kepentingan diri sendiri demi mengikuti kehendak Bapa di surga. Wah, kalau kita mau tetap terkonek sama Dia, tidak ada cara lain. Memang selain kita punya waktu untuk berdoa, merenung firman Tuhan, tapi jangan lupa yang terutama kita harus bisa menyangkal diri kita. Meninggalkan kepentingan kita demi mengikuti kehendak Bapa di surga. Seperti Yesus ketika di Taman Getsemani, Dia maunya, Dia punya kehendak adalah supaya salib pergi. Supaya salib jangan sampai terjadi bagi Yesus. Dia berdoa, Bapa kalau boleh cawan ini berlalu daripadaku. Tapi bukan kehendakku yang jadi, biarlah kehendakmu. Sampai 3 kali Yesus berdoa, tapi Bapa tidak memberikan jawaban. Tapi yang menarik di sini, Dia sangkal kepentingan pribadinya. Dia nomor satukan kepentingan Tuhan. Dan yang terjadi adalah Dia bangkit dari Taman Getsemani dan pergi ke Bukit Golgota, menyerahkan dirinya, mati di atas salib. Rencana Bapa terjadi untuk menyelamatkan kita semua. Kalau Yesus waktu itu memaksakan kepentingan pribadinya, menolak rencana Bapa, gak mungkin kita sekarang ini diselamatkan. Sia-sia kepercayaan kita kepada Dia. Darahnya tidak akan pernah menebus dosa kita. Kita bisa melihat ada begitu banyak tokoh-tokoh yang lain yang menyangkal dirinya, akhirnya mendapatkan kemuliaan lebih besar seperti Abraham. Disuruh Tuhan keluar dari tanah Ur Kasdim, kampung halamannya. Dimana ketika Tuhan suruh, dia gak tahu kemana dia harus pergi. Dia ikutin pimpinan Tuhan step by step. Tapi ketika dia nurut mengikuti kepentingan Tuhan, dia meninggalkan kepentingan pribadinya. Akhirnya Tuhan memberikan tanah perjanjian yang sekarang ini menjadi milik pusaka dari keturunan Abraham. Sama seperti kami waktu tahun 2006 disuruh Tuhan kembali ke Indonesia. Meninggalkan rasa aman kami, orang tua, 3 adik kandung, pekerjaan usaha kami, pelayanan kami, bahkan juga rumah kami, kendaraan kami tinggalkan semua itu dan kami investasikan saya bersama istri dan anak-anak kembali ke Indonesia untuk melayani di Indonesia. Dan kemudian kita mulai menolong dengan apa yang kami punya, yaitu istri saya mengajar bahasa Inggris, saya meminta untuk istri saya mengelola keuangan agar bisa membantu bahwa mereka membutuhkan. Kami gak pernah menyangka akhir tangan pengarap boleh hadir di Indonesia. Seandainya kami menyangkal kepentingan Tuhan dan memaksakan kepentingan kami, maka kami gak pernah lihat ada tangan pengharapan di Indonesia. Saya gak tahu apa yang menjadi pergumulan yang menjadi penghalang hubungan kita sama Tuhan. Tapi kita belajar di sini, mari kita sangkal diri kita. Kalau kita sekarang ini masih jatuh bangun dalam dosa pornografi, belajar untuk kita bisa menyangkal kepentingan pribadi, untuk meninggalkan gambar-gambar yang gak betul, untuk hidup bersama dengan Tuhan. Karena dosa dengan kebenaran gak bisa bersatu. Seperti minyak dengan air, gak bisa ngeblend, gak bisa chemistry. Terang dengan gelap gak bisa bersatu. Seandainya kita masih ada suka sesama jenis, terikat dengan sesama jenis, ini waktunya kita menyangkal diri kita, meninggalkannya, dan mengikuti kehendak Tuhan. Kalau kita mungkin dekat dengan pasangan orang lain, atau berpacaran terlalu dalam, kalau engkau mau punya hubungan yang baik dengan Tuhan, rencana Tuhan tergenapi dalam hidup kita, dari cara lain kita harus berani menanggalkan kemauan kita, keinginan kita, hobi kita, kepentingan kita, dan kemudian kita mengikuti kepentingan Tuhan. Pasti rencana yang baik akan tersedia di depan kita. Kemuliaan. Maka engkau akan melihat bahwa hidupmu penuh dengan damai sejahtera, hidupmu penuh dengan sukacita, hidupmu ada di depan, hidupmu terus progres. Ingat bahwa kenikmatan dosa itu sementara, tapi konsekuensi dosa tidak sementara dan harganya mahal. Mari terus bangun hubungan dengan Tuhan dan menyangka kepentingan kita pribadi agar kepentingan Tuhan tercapai dalam hidup kita. Yang kedua, bagaimana Yesus bangun hubungan? Yang saya ternyata Yesus punya hubungan dengan sesama para nabi, yaitu Musa dan Elia. Dia punya hubungan yang selevel, tujuannya saling melengkapi. Musa mewakili hukum Taurat, Elia mewakili para nabi. Sedangkan kehadiran Yesus adalah penggenapan dari hukum Taurat
dan juga nubuat para nabi. Amazing. Di mana di tempat transfigurasi ini, Yesus menunjukkan kepada murid-muridnya bahwa dia punya hubungan yang tidak kaku dengan Musa dan Elia. Bisa ngomong secara belak-belakan, gamblang, dan efektif sekali. Waktunya nggak lama, tapi efektif. Kita bisa ternyata perhatikan di sini ada beberapa persamaan di antara mereka bertiga. Antara Yesus, Musa, dan Elia. Yang pertama persamaan, ketiganya telah berpuasa selama 40 hari, 40 malam. Musa berpuasa 40 hari 40 malam di Gunung Sinai. Elia berpuasa 40 hari 40 malam di Gunung Horeb. Yesus berpuasa 40 hari 40 malam di Bukit Pencobaan. Berikutnya persamaan ketiga. Yesus dengan Elia dan Musa, ketiganya mengadakan mujizat yang spektakuler. Musa membelah laut, Elia menurunkan api dari langit, bahkan menurunkan hujan setelah 3,5 tahun tidak pernah turun hujan. Yesus pun melakukan mujizat yang spektakuler, di mana menyembuhkan orang yang sakit, membangkitkan yang mati, mengadakan pelipat gandaan buat roti dan ikan-ikan yang terbatas, berjalan di atas air. Amazing. Persamaan berikutnya, di antara ketiganya, yaitu sangatlah mengagumkan, baik ketika mereka masih hidup di dunia, maupun mereka meninggalkan dunia ini. Elia dibawa ke surga dengan kereta, sebuah kereta berapi, dan tidak mengalami kematian. Musa, mayatnya tidak pernah ditemukan. Kemungkinan mayatnya terpelihara dari kebusukan, disimpan untuk penampakan di transfiguration ini. Yesus yang mati bangkit, 40 hari dia menampakkan diri dan kemudian naik ke surga. Amazing. Berikutnya persamaan dari ketiganya, Musa, Elia, dan Yesus sering mendengar suara Bapa di surga. Jadi kita bisa melihat di sini ternyata ketiga-tiganya punya persamaan dan ketiga-tiganya punya hubungan yang baik. Yang dimana ketika berjumpa tidak ada kekakuan. Dimana Yesus yang menarik di sini, kemuliaannya lebih dominan daripada kemuliaan Musa dan Elia. Dimana Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Bukan cuma di depan mata murid-murid, tapi di depan mata Musa dan Elia. Wajahnya bercahaya seperti matahari. Pakaiannya menjadi putih, bersinar seperti terang. Sehingga murid-murid tak sanggup menatap dengan kasat mata. Menarik di sini. Nah, kita belajar di sini dari Yesus. Untuk punya hubungan yang sehat, kita juga harus punya hubungan. Selain di atas juga kita punya hubungan dengan sesama kita. Selevel dengan kita. Bagaimana untuk bisa membangun hubungan dengan orang yang selevel dengan menyangkal diri demi kepentingan bersama. Meninggalkan amarah untuk kebaikan bersama. Kita belajar di sini untuk memiliki power under control. Kuasa yang bisa dikendalikan. Sebab kuasa dan kasih tidak bisa jalan bersamaan. Ketika kuasa dilepas, kasih akan macet, mampet, dan tertahan. Tapi ketika kuasa ditahan, kasih akan mengalir. Jadi belajar di sini untuk kita rela diperlakukan tidak adil. Kenapa? Karena di dunia ini jarang kita temukan orang yang adil. Hanya cuma Tuhanlah yang adil. Karena kita tahu cuma Tuhan yang sanggup memberikan keadilan. Berarti di mana-mana pasti kita akan temukan orang yang tidak adil. Relalah diperlakukan tidak adil. Yesus yang super benar aja tetap diperlakukan tidak adil. Kita lihat di sini Yesus dimaki-maki, Yesus diludahi, Yesus dihakimi, Yesus dipukul, Yesus dicambuk, Yesus dihina, Yesus dipaku, Yesus disalibkan, Yesus dipermalukan, Yesus ditantang. Dia punya kemampuan untuk membalasnya. Membuktikan Yesus punya power. Ketika dia lihat pohon ara yang tidak berbuah, dia berkata, mati. Saat itu juga pohon itu menjadi kering dan mati. Tapi ketika Yesus dianiaya, sampai Raja Romawi menantangnya, kalau memang kau anak Allah, panggillah malaikat biar kami percaya. Kalau memang kau raja orang Yahudi, turunlah dari atas ke salib biar kami percaya. Sebenarnya Yesus punya kemampuan. Dia bisa saja menunjukkan kemampuan untuk turun di atas ke salib, membuktikan bahwa dia juga bisa menurunkan malaikat dan sebagainya. Tapi dia tidak show off, dia nggak suka publish kemampuannya. Dia tahan power dia. Agar banyak orang bisa diselamatkan. Kita bersyukur lewat Yesus bisa menyangkal pribadinya. Agar kebaikan tercurah bagi orang lain. Lewat darahnya. Dia bisa menyelamatkan kita. Dan yang menarik, sekalipun dia diludahi, dimaki-maki dan sebagainya, dia berkata, Bapa, ampuni mereka.
Karena mereka nggak tahu apa yang mereka perbuat. Amazing. Berarti kita bisa melihat bagaimana cara membalas kejahatan dan kebaikan. Yaitu menyangkal diri kita demi kepentingan bersama. Kalau kita membalas kejahatan-kejahatan, orang dunia bisa lakukan. Kalau kita membalas kebaikan dengan kebaikan, orang tidak bertuhan juga bisa lakukan. Itu sebab Yesus mengajarkan kepada kita untuk membangun hubungan yang sehat. Balaslah kejahatan dan kebaikan. Itu baru kita sedang membuat musuh kita melihat Tuhan dalam hidup kita. Makanya kalau kita ditampar pipi kanan, berikan pipi kiri. Artinya, berikanlah kebaikan buat orang yang tidak mampu memberi kebaikan. Ketika kita bisa mengampuni lawan kita, maka inilah yang membuat hubungan kita yang rapuh menjadi solid kembali. Hubungan yang dingin menjadi hangat kembali. Hubungan yang retak menjadi indah. Yang ketiga, di mana kita belajar healthy relationship dari Tuhan Yesus. Dia punya hubungan dengan murid-muridnya. Dia punya hubungan yang ada di atas. Dia punya hubungan yang satu level. Dia juga punya hubungan yang ada di bawah. Tujuannya ada berbagi kasih. Mementor. Memberi direction. Memberi correction. 90% waktu Yesus dihabiskan dengan murid-muridnya. Untuk dia mementor. Menjadikan murid-muridnya seperti dia. Yesus punya waktu terbatas. Selama dia melayani di bumi, cuma 3,5 tahun. Karena 30 tahun pertama dia menghabiskan waktu bersama dengan keluarga. 3,5 tahun dia ambil momen untuk bersama dengan murid-muridnya. Dia nggak banyak waktu dengan yang lain. Memang ada, dia menyembuhkan, mengajar dan sebagainya. Tapi 90% waktu dia lebih banyak bersama dengan murid-muridnya. Di mana dia makan bersama murid-muridnya, rekreasi sama murid-muridnya, tinggal sama murid-muridnya, mengajar sama murid-muridnya, melakukan mujizat bersama murid-muridnya. Dan apa yang terjadi karena Yesus menghabiskan waktunya 90% dengan murid-murid yang mempertaskan. Akhirnya lahirlah murid-murid yang radikal, yang siap mati tanpa menyangkal Tuhan Yesus. Kita belajar di sini bagaimana untuk kita melahirkan orang-orang yang ada di bawah kita. Bukan cuman anak kandung kita, tapi kita juga bisa melahirkan orang-orang baru yang radikal, yang cinta Tuhan, yang hidupnya cemerlang menjadi generasi bintang. Yaitu kita perlu menyangkal diri demi orang yang ada di bawah kita. Meninggalkan privasi kita, rasa nyaman kita untuk melahirkan orang-orang terbaik. Sebelum masa pandemi kami adalah seorang pembicara yang banyak waktunya kami bicara di banyak tempat. Dan kami juga punya banyak waktu juga untuk bisa menikmati privasi kami. Tapi sejak masa pandemi COVID-19 kami mulai merintis gereja online Impact Community Indonesia. Di mana kami mulai mengurangkan jadwal kami. Untuk tidak mengambil jadwal banyak di luar. Untuk kami bisa fokus menginvestasikan hidup kami bersama dengan orang-orang yang kami mementor. Supaya melahirkan leader-leader. Melahirkan orang-orang yang cinta Tuhan. Orang-orang yang baik di dalam karakter. Sebab di Santa Pengharapan juga sejak 2 tahun ini kami merubah konsep. Memang betul kami masih terus memberikan feeding and learning center. Membuka sekolah-sekolah dan memberi makan buat pelosok-pelosok pedalaman. Tapi kami juga memfokuskan membangun 10 sekolah berasrama. 1 sekolah berasrama melahirkan 100 pemimpin. Berarti 10 sekolah berasrama 1000 pemimpin. Itu semua gak bisa terjadi kalau kami tidak mengkhususkan waktu kami buat mereka, anak-anak. Sehingga kami bisa melihat belakangan ini anak-anak yang masuk di asrama di mana kami tinggal bersama mereka, makan bersama mereka, kami betul investasikan hidup mereka, kami bersama mereka. Akhirnya mereka semua yang tadinya ada di bawah, mereka bisa cemerlang, ada di atas. Mereka yang gak bisa baca tulis, mereka yang gak bisa dalam pendidikan, lemah dalam edukasi, mereka strong dan very good. Amazing. Itu semua gak bisa terjadi kalau kita masih sibuk di luar dan gak mau khususkan waktu untuk membangun hubungan dengan orang-orang di bawah kita. Kenapa seringkali hubungan orang-orang di bawah kita itu selalu membuat kita kesal, membuat kita sakit hati. Karena kita gak pernah menginvestasikan yang terbaik buat mereka. Apapun yang orang lain ini perbuat kepadamu, perbuat demikian dulu kepada mereka. Itulah isi daripada hukum kita para nabi dan hukum Taurat. Dalam Matius pasal 7 ayat 12. Yang keempat, healthy relationship yang Yesus lakukan, dia punya hubungan dengan orang di sekitarnya. Dia punya hubungan yang ada di atas. Dia punya hubungan yang ada selevel. Dia punya hubungan yang ada di bawah. Tapi dia juga punya hubungan dengan sekitarnya, sekelilingnya. Yaitu dengan membangun hubungan bersama orang-orang yang membutuhkan.
Dia mengajar banyak orang. Dia menyembuhkan banyak orang. Dia memberi makan bagi yang kelaparan. Dia menolong buat mereka yang berbeban berat. Dia menghiburkan, menyembuhkan yang sakit. Bahkan juga membebaskan mereka dari kuasa kegelapan. Kenapa? Karena ini merupakan doa Yesus dalam Matius 6 ayat 10. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Kehadiran Yesus untuk membuat bumi ini seperti surga. Itu sebab yang dia lakukan adalah dia mendatangkan kerajaannya dengan menolong banyak orang supaya jangan ada yang sakit lagi, jangan ada yang susah lagi, jangan ada lagi menderita. Berarti hal yang sama ketika Yesus sudah naik ke surga. Dia selalu memberi kepada kita untuk kita bisa mengikuti teladan dia. Bukan cuma kita punya hubungan dengan orang di atas, bukan cuma hubungan orang yang ada di sebelah kita, bukan cuma punya hubungan orang yang ada di bawah kita, tapi kita juga punya hubungan untuk memberkati orang di sekitar kita. Karena Indonesia belum jadi Firdaus. Inilah tugas kita untuk membuat Indonesia jadi Firdaus. Kota kita, negara kita belum jadi Firdaus. Ini waktunya untuk kita menjadikan Firdaus. Galatia pasal 6 ayat 10, karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, mari kita berbuat baik kepada semua orang. Tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Yang mana selama masih ada kesempatan, mari kita berbuat baik. Berarti Rasul Paulus sedang memberitahu kepada kita, suatu hari nanti kita gak punya kesempatan lagi berbuat baik. Berbuat baik gak selalu ada kesempatan. Akan tiba waktunya kita gak punya kesempatan. Kapan? Waktu kita kembali ke surga. Karena waktu kita di surga semua sudah sempurna. Tidak ada lagi yang sakit, tidak ada lagi yang menangis, tidak ada lagi yang menderita. Kenapa sih Tuhan izinkan kita harus ada di bumi selama 70 tahun, 80, 90 tahun? Kenapa nggak Tuhan tempatkan kita dari awal ada di surga terus? Berarti Tuhan mau lewat kita membuat bumi ini seperti surga. Untuk membuat orang yang susah tidak lagi susah. Untuk membuat orang yang menderita nggak lagi menderita. Itu semua nggak bisa terjadi kalau kita nggak pernah lakukan sesuatu untuk mereka. Kalau kita nggak bangun hubungan dengan mereka. Lihat, bangun hubungan kita mulai mengerti kondisi mereka. Belajar untuk menabur kasih. Apa itu kasih? Memberi yang terbaik untuk orang lain menjadi lebih baik. Untuk memberi yang terbaik, kita masih harus jadi yang terbaik. Kita bisa memberi yang terbaik sekalipun kita belum kaya raya. Sekalipun kita belum lulusan S1. Sekalipun kita mungkin belum punya sertifikat pendeta. Kita bisa memberi yang terbaik dengan apa yang pada kita. Yang menjadi pertanyaan, dari mana saya tahu apakah saya sudah memberi yang terbaik atau belum? Gampang dengan melihat apakah kehadiran kita di rumah membuat rumah lebih rukun, harmonis, atau sebaliknya. Yang menjadi pertanyaan, dari mana saya tahu apakah sudah memberi yang terbaik atau belum? Gampang dengan melihat apakah kehadiran di tempat pekerjaan, di sekolah, sudah membuat tempat pekerjaan lebih baik, atau sebaliknya. Yang jadi pertanyaan, dari mana kita tahu apakah sudah memberi yang terbaik atau belum? Gampang dengan melihat apakah kehadiran kita di kota dan bangsa kita sudah membawa kesejahteraan atau belum. Kalau kehadiran kita di rumah tidak membawa keharmonisan, kalau kehadiran kita di tempat pekerjaan tidak membawa kemajuan, kalau kehadiran kita di komunitas tidak memberikan adding value, nilai tambah, kalau kehadiran kita di kota bangsa kita tidak membawa kesejahteraan, berarti kita belum membawa kasih. Sebab di mana kasih pasti ada transformasi. Ketika kita punya hubungan yang sehat dengan ada di atas, itu Bapa di surga, dengan mentor kita, yang kedua dengan teman ada sebelah kita, saling melengkapi, saling bisa membackup, dan kemudian orang yang ada di bawah untuk kita bisa mulai melahirkan orang-orang yang baik, dan kemudian juga bisa jadi berkat buat sekeliling kita. Inilah yang membuat kehidupan kita prosper, membuat kehidupan kita produktif, membuat kehidupan kita efektif, maksimal, strong, dan terhindar daripada hal-hal yang tidak perlu untuk dilakukan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman-Mu yang telah menginspirasi dan memberkati kami sehingga kami belajar hari ini bagaimana Yesus sendiri telah memberi teladan yang begitu luar biasa. Karena hatimu, kau menunjukkan tetap Engkau adalah Tuhan membangun hubungan dengan Bapa di surga. Siapakah kami ini yang masih manusia punya keterbatasan? Engkau yang omnipotent, omnipresent, omniscience, masih tetap punya waktu setiap pagi betul. Dengan Bapa di surga, ini waktu untuk kami bisa memberikan waktu yang terbaik kepadamu. Dan juga menyangkal diri kami untuk mengikuti kehendak-Mu. Yang kedua, kami belajar, yaitu dengan membangun hubungan dengan orang yang satu level dengan kami. Dengan menyangkal kepentingan kami demi kepentingan bersama. Yang ketiga, yaitu menyangkal kepentingan kami
untuk memuridkan, menyangkal kepentingan privasi kami, rasa nyaman kami untuk melahirkan orang-orang yang the best, yang seperti Yesus. Karena memang pemimpin melahirkan pemimpin, pembicara melahirkan pembicara, hamba Tuhan melahirkan hamba Tuhan, pengusaha melahirkan pengusaha, CEO melahirkan CEO, manajer melahirkan manajer. Karena goal kekristenan bukan sekedar diberkati tapi jadi berkat. Yang keempat kami belajar, yaitu untuk kami bisa punya hubungan dengan sekeliling kami yang membutuhkan. Lewat apa yang kami miliki, kami bisa memberkati mereka. Sehingga akhirnya kehadiran kami bisa memberikan adding value, nilai tambah. Sehingga kerajaan boleh datang dimanapun kami berada, seperti di surga. Demi nama Yesus, haleluya, amin.